Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Kartika Lolita dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam aktivitas PKL-ku di MAN 2 Blitar. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan keseluruhan aktivitasku selama melakukan PKL di MAN 2 Blitar, tepatnya dalam bidang kepegawaian. Di dalam bidang kepegawaian ini, aku dibantu oleh seorang guru yang bernama Ibu Sulistiawati. Beliau ini selaku Kepala TU di MAN 2 Blitar. Seperti biasa, aku mempelajari tentang manajemen kepegawaian di MAN 2 Blitar yang terdiri dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan terakhir proses evaluasi. Pertama, proses perencanaan. Seperti kita ketahui bahwa guru dan tenaga pendidikan pada suatu sekolah memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan tingkat keberhasilan pendidikan di suatu sekolah atau madrasah. Oleh karena itu, dalam memilih pegawai di suatu sekolah atau madrasah harus dilakukan secara ketat. Nah, begitupun di MAN 2 Blitar ini. Semua kegiatan seleksi dan rekrutmen calon pegawai dilaksanakan secara ketat, cermat, dan teliti. Nah, hal ini bertujuan agar pegawai yang didapatkan benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh suatu organisasi, tepatnya di MAN 2 Blitar. Nah, proses seleksi calon pegawai ini juga termasuk ke dalam manajemen perencanaan kepegawaian. Nah, proses perencanaan ini bertujuan untuk menghindari kesalahan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, rekrutmen dan seleksi dilakukan secara ketat dan dilakukan secara jujur supaya nanti pegawai yang didapatkan benar-benar sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh MAN 2 Blitar. Nah, seleksi calon pegawai ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, yakni penyebaran informasi dibutuhkannya calon pegawai. Hal ini dilakukan secara online maupun offline. Secara online dibagikan selebaran melalui Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Sedangkan secara offline ditempel pengumuman di MAN 2 Blitar. Setelah penempelan brosur, hal selanjutnya yang dilakukan adalah wawancara dan psikotes. Nah, wawancara dan psikotes ini dilakukan sesuai bidang yang dibutuhkan. Nah, contohnya pada bidang TU yang melakukan wawancara adalah kepala sekolah, KTU, dan guru agama di MAN 2 Blitar. Setelah wawancara dan psikotes, juga diadakan tes keagamaan, dan yang terakhir adalah praktek IT. Nah, seperti kita ketahui sekarang ini IT memiliki peranan yang sangat penting di dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, pegawai yang akan melakukan pekerjaan di MAN 2 Blitar harus menguasai IT dengan mumpuni. Nah, berikut ini adalah contoh dari lowongan tenaga kerja bidang tata usaha MAN 2 Blitar. Selanjutnya, yang kedua adalah proses pengorganisasian. Nah, di dalam aspek pengorganisasian ini tercantum nama-nama pegawai di tata usaha berserta bidang pekerjaannya masing-masing. Nah, di sini tertulis nama guru, NIP, serta pendidikan dan jabatan di dalam sekolah, khususnya di dalam tata usaha. Dengan adanya susunan personalia tata usaha ini diharapkan supaya orang dan pegawai yang bekerja di sana mengetahui bidangnya masing-masing dan pekerjaan akan cepat terselesaikan. Hal ini juga termasuk langkah yang efektif dan efisien dalam manajemen pengorganisasian. Setelah pengorganisasian, yang ketiga adalah aspek pelaksanaan. Nah, pelaksanaan manajemen kepegawaian di MAN 2 Blitar khususnya pada bidang tata usaha ini tertuang di dalam program kerja tahunan. Nah, program kerja tahunan ini disusun oleh Kepala TU bersama stafnya. Program ini terdiri dari program umum dan program khusus. Nah, program umum ini terdiri dari penyusunan program kerja tata usaha madrasah, pengelolaan keuangan, pengurusan administrasi kepegawaian, pembinaan dan pengembangan karir pegawai. Selanjutnya ada penyusunan administrasi perlengkapan sarana dan prasarana madrasah, kemudian ada pengelolaan administrasi kesiswaan serta penyusunan dan penyajian data atau statistik madrasah.
Yang keenam ada pengelolaan administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Yang ketujuh ada pengelolaan administrasi persuratan dan pengarsipan. Yang kedelapan ada pengelolaan administrasi kurikulum. Yang kesembilan ada pengelolaan administrasi layanan khusus. Yang kesepuluh ada koordinasi dan pelaksanaan 8K. Dan yang terakhir, program umum ini adalah penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengurusan ketatausahaan secara berkala. Nah, adapun selain program umum, ada yang namanya program khusus. Program khusus ini adalah penjabaran dari program umum secara rinci. Nah, program khusus ini terdiri dari program harian, program mingguan, program bulanan, program semester, dan yang terakhir ada yang namanya program tahunan. Nah, hal ini semua tercantum di dalam program kerja tata usaha yang bisa kita temui di dalam buku program kerja tata usaha yang terdapat di ruang tata usaha MUN 2 Blitar. Nah, setelah proses pelaksanaan, yang terakhir adalah proses evaluasi. Di dalam pendidikan, prosedur pelaksanaan evaluasi kerja tenaga pendidik dilaksanakan dalam 1 tahun sekali. Nah, evaluasi tersebut dilaksanakan oleh kepala sekolah atau seorang panitia yang ditunjuk langsung oleh kepala sekolah. Nah, tujuan dari pengelolaan tenaga pendidik atau tenaga kependidikan untuk sistem sekolah yang berintegrasi dan dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan tujuan untuk menciptakan pendidikan yang efektif dan efisien, serta diharapkan tenaga pendidik dan kependidikan mampu bersinergi dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, dikarenakan kedua fungsi tersebut saling berkaitan satu sama lain. Adapun pengelolaan ini sudah mencakup sistem manajerial, pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan, pembinaan dan pengembangan yang dimaksud dan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas serta mutu pendidikan melalui berbagai program-program yang telah diselenggarakan oleh sekolah guna meningkatkan kompetensi pendidik dan kependidikan. Pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 dikatakan bahwa penilaian kinerja guru adalah penilaian yang dilakukan terhadap setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Evaluasi kinerja ini digunakan dan dibuat untuk menilai dan mengevaluasi tingkat kinerja guru secara individual dalam rangka mencapai kinerja sekolah secara maksimal yang berdampak pada peningkatan prestasi peserta didik. Sekian manajemen kepegawaian yang saya pelajari di dalam pelaksanaan PKL, dan selanjutnya kita akan menuju ke kegiatan PKL-ku selama di MUN 2 Blitar di dalam bidang kepegawaian. Yang pertama, aku mempelajari tentang KGB atau kenaikan gaji berkala. Nah, KGB ini diberikan kepada guru PNS yang memenuhi kualifikasi setiap 2 tahun sekali. Selain berdasarkan kualifikasi, rekomendasi kenaikan gaji berkala ini juga diberikan berdasarkan lama jabatan serta golongan dari seorang guru. Nah, semua dokumen terkait gaji guru ini tersimpan di dalam dokumen yang bernama Dosir PNS. Dan Dosir PNS ini tersimpan di lemari arsip di kantor TU. Berikut ini adalah contoh dari Dosir PNS salah satu seorang guru yang bernama Bapak Gogot Ari Susanto. Dan ini adalah contoh salah satu dokumen atau surat yang digunakan untuk pengajuan kenaikan gaji berkala dari Bapak Gogot. Selain mempelajari tentang kenaikan gaji berkala, di sini aku juga belajar tentang DUK atau Daftar Urut Kepangkatan. Nah, DUK ini merupakan suatu dokumen daftar urut kepangkatan seorang pegawai di dalam suatu sekolah atau madrasah. Dalam penyusunan DUK ini, penyusunannya diurutkan berdasarkan beberapa hal. Yang pertama diurutkan berdasarkan pangkat, jabatan, masa kerja, latihan dan jabatan, dan yang terakhir berdasarkan pendidikan. Seseorang yang memiliki pangkat tertinggi otomatis berada di paling atas dalam daftar urut kepangkatan dan sebaliknya.
Inilah kegiatanku dalam menyusun daftar urut kepangkatan. Karena sudah zaman modern, maka daftar urut kepangkatan dibuat menggunakan aplikasi Microsoft Office Excel. Dan inilah hasilnya. Setelah selesai, maka DUK akan di-print dan disimpan berupa hard file di lemari arsip. Setelah mempelajari daftar urut kepangkatan, aku juga berkesempatan mempelajari aplikasi Sieka. Aplikasi Sieka ini merupakan sistem informasi elektronik kinerja ASN Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan PKL ini, saya berkesempatan dalam membantu kepala tata usaha dalam mengisi aplikasi Sieka. Nah, saya mengisi aplikasi Sieka ini dalam berbagai bidang. Yang pertama, saya belajar mengisi aplikasi Sieka pada bidang surat masuk. Di sini saya harus melihat surat masuk sesuai tanggalnya masing-masing. Setelah diurutkan sesuai tanggalnya, kemudian saya mengentri data ke dalam aplikasi Sieka sesuai dengan tanggal kegiatan, kualifikasi tugas tahunan, kualifikasi tugas harian, dan saya memasukkan kegiatan tentang surat masuk yang ditandatangani oleh Kepala TU. Setelah mempelajari tentang surat masuk, di sini saya juga mempelajari dan mengentri data di dalam Sieka tentang surat keluar. Seperti biasa, saya mengentri data dalam surat keluar sesuai tanggal kegiatan, kemudian klasifikasi tugas tahunan, dan yang terakhir ada yang namanya klasifikasi tugas bulanan. Setelah memasukkan klasifikasi tugas tahunan dan klasifikasi tugas bulanan, kemudian kita mengisi keterangan kegiatan yang kita lakukan. Selain itu, kita juga bisa mengisi kuantitas dari surat yang ditandatangani oleh Kepala TU di dalam periode hari tertentu. Setelah selesai mengisi, kemudian disubmit. Dan data otomatis tersimpan di dalam aplikasi Sieka. Setelah itu, saya juga mengisi dalam bidang pekerjaan dan layanan tata usaha. Di sini, dokumen yang dimasukkan adalah berdasarkan buku tamu. Dari buku tamu ini akan dientri data satu persatu. Tentunya diisi sesuai kebutuhan dan kualifikasi tugas tahunan serta kualifikasi tugas hariannya. Setelah selesai lalu disubmit. Selanjutnya saya mengisi tentang agenda rapat. Nah, ini didasarkan pada dokumen notulen khusus rapat. Yang dimaksud rapat di sini adalah rapat yang dilaksanakan oleh Kepala TU Man 2 Blitar. Di dalam dokumen rapat ini terdapat jenis rapat, isi rapat, serta daftar hadir dari peserta rapat yang dilakukan oleh Kepala TU. Di sini dimasukkan ke dalam program khusus bulanan dan program khusus harian. Setelah itu, yang terakhir saya mengentri data bidang keuangan. Nah,
Bidang keuangan ini berdasarkan dari dokumen yang diberikan oleh Kepala TU. Setelah menyelesaikan aplikasi SIEKA, saya juga berkesempatan mempelajari tentang program kerja tata usaha. Untuk lebih memahami tentang penyusunan program kerja tata usaha, oleh karena itu saya diberi tugas untuk memperbaiki dan mengedit program kerja tata usaha khususnya di dalam bidang penulisan. Seperti biasa, saya melakukan kegiatan ini secara teliti, cermat, dan hati-hati supaya tidak terjadi kesalahan di dalam pekerjaan. Setelah selesai melakukan dan memperbaiki program kerja di bidang tata usaha, saya juga mempelajari tentang RKM, Lakip, dan SOP di MAN 2 Blitar. Selain itu, saya juga mempelajari tentang dokumen evaluasi diri madrasah atau EDM. Dengan mempelajari hal tersebut, banyak hal yang saya dapatkan tentang manajemen kepegawaian di MAN 2 Blitar. Di sela-sela kegiatan PKL di dalam bidang kepegawaian, saya juga membantu para guru MAN 2 Blitar dalam menyukseskan acara Temu Wali. Nah, Temu Wali ini adalah temu wali siswa kelas 10 di MAN 2 Blitar. Temu Wali ini bertujuan untuk mensosialisasikan program dan rencana pembelajaran tatap muka di MAN 2 Blitar. Dan inilah kegiatan saya selama membantu proses Temu Wali. Sekian kegiatan saya di dalam bidang kepegawaian di MAN 2 Blitar. Terima kasih sudah menonton dan see you on next activity. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.